Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Semangat pagi dan salam silaturahim. Nah, kita akan belajar kenapa UMKM harus go digital. Nah, sebagai pengusaha UMKM kita sudah pasti harus mengikuti atau beradaptasi dengan era digital seperti sekarang ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih kenapa kita semua harus go digital. Nah, ini adalah sebuah presentasi tentang urgensi dan manfaat transformasi digital bagi kita semua ya. Mari kita simak bersama-sama. Nah, teman-teman semuanya, ada sebuah peluang ya dan ancaman bagi UMKM di era digital seperti sekarang ini ya. Ini kita besarkan aja ya. Oke. Apa itu peluang dan ancamannya? Yang pertama, bahwa UMKM ini adalah sebuah entitas yang menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Ini berdasarkan data dari Kemenkop UKM ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara tantangan kompetisi global, ya, persaingan pasar semakin ketat. UMKM yang masih konvensional beresiko tertinggal oleh pemain yang lebih adaptif ya secara teknologi. Mereka yang sudah menggunakan teknologi digital dan ini sangat terbukti ya belakangan ini teman-teman UMKM yang belum beradaptasi dengan media digital memang akhirnya tertinggal. Oleh karena itu teman-teman semuanya, digitalisasi ya, bagaimana kemudian kita beradaptasi dengan teknologi digital ini bukanlah sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan ya. Digitalisasi bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk kita bertahan, untuk kita berkembang dan untuk mencapai pasar yang lebih luas lagi. Nah, ini dia manfaat utama digitalisasi UMKM. Yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, kita semakin bisa meningkatkan efisiensi, ya, operasionalnya akan lebih semakin kecil, ya, semakin efisien, dan kemudian pengelolaan keuangan juga akan bisa lebih akurat, ya. Nah, kita bahas dulu ya ketiga hal ini ya. Transformasi digital memungkinkan produk kita akan menjangkau konsumen dari lokal ke nasional, bahkan bisa go internasional ya. Dan ini bisa tanpa batasan geografis ya teman-teman. Nah, dengan kita go digital, maka akses ya informasi terkait dengan produk, terkait dengan kontak, terkait dengan bisnis kita itu bisa 24 jam dalam sehari dan bisa 7 hari dalam seminggu ke pelanggan ya. Jadi kita bisa tidak tidur nih marketing digitalnya. Kita bisa tidak tidur nih online presentationnya. Kita bisa tidak tutup nih ya pasar online-nya ya. Dan kemudian dengan kita terbuka aksesnya, informasi langsung ke kita, maka peluang ekspor jadi lebih besar. Nah, berikutnya adalah kita akan semakin meningkatkan efisiensi operasional. Jadi otomatisasi proses bisnis ya, seperti manajemen stok yang sudah terinput di dalam sistem online digital, kemudian cara pemesanannya dan transaksi ini akan semakin mengurangi kesalahan dan bisa menghemat waktu kita. Jadi kalau kita sudah punya sistem tuh ya, misalnya kita punya stok produk 1.000, kita cantumkan di dalam toko online kita 1.000, kemudian kita sudah ada transaksi pengurangan berapa pieces gitu ya, itu sudah otomatis tercatat. Jadi akan semakin meminimalisir ya pencatatan kita. Dan ini kalau misalnya kita sudah punya sistemnya. Nah, kemudian ada pengurangan biaya tenaga kerja otomatis ya, karena kita sudah melakukan pencatatannya dengan digitalisasi. Dan kemudian kita bisa meningkatkan pelayanan atau meningkatkan kecepatan pelayanan. Nah, teman-teman semua yang ketiga, bagaimana kemudian kita bisa mengelola keuangan juga lebih akurat ya.
sebagaimana kita ketahui bahwa digitalisasi ini bukan hanya sekedar pasar, bukan hanya sekedar operasional, tetapi juga ke aspek keuangan. Dengan kita menggunakan digitalisasi, maka akan semakin mempermudah pencatatan, pelaporan, ya, dan analisis data bisnisnya untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih besar. Kita sudah bisa mencatat dengan otomatis dengan cara yang singkat, ya. Misalnya kalau kita dari sisi keuangan, pembayaran menggunakan transfer, menggunakan QRIS gitu ya, atau menggunakan KRIS bahasanya ya. Nah, maka bagaimana kemudian semua pencatatannya itu sudah otomatis masuk di sana. Kalau misalnya kita pencatatannya dengan sebuah sistem ya, yang ada menggunakan kode unik, nah itu juga bisa sudah langsung masuk di sana. Monitoring arus kas ya real time bisa kita lakukan dan identifikasi tren penjualan ya, produk apa saja yang lagi laris itu juga bisa didata. Produk apa saja yang lagi turun itu bisa juga didata, bisa dilihat sehingga kita bisa meningkatkan ya eh, monitoring dan kemudian kita bisa meningkatkan evaluasinya ya, kemudian kita bisa mengambil langkah dengan cepat tentunya. Nah, ini ada statistik mengejutkan UMKM digital yang tumbuh lebih cepat ya. Jadi UMKM digital itu tumbuh lebih cepat ya. Dari sisi peningkatan omset itu 30 sampai dengan 50% ya. Dari sisi preferensi konsumen itu 70% dan di tahun 2025 ini pemerintah mentargetkan ya puluhan juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital ya. Nah, 30% sampai dengan 50% ini ya UMKM yang beralih digital melaporkan peningkatan omset yang signifikan dalam waktu 1 tahun dan mayoritas konsumen saat ini memilih belanja online ya. Jadi teman-teman kalau kita cari-cari produk sekarang ini kan pegangnya HP ya. Kenapa? Karena nyaman, kecepatan, dan variasi produknya bisa lebih banyak ya. Kalau kita cari-cari di offline itu kan biasanya harus berhadapan dengan salah satu pelayannya yang akan mungkin ditanya-tanya mau cari produk apa dan sebagainya. Nah, biasanya buat teman-teman yang Gen Z gitu ya, mereka lebih suka diam-diam cari-cari, lihat-lihat di HP dan kemudian langsung transaksi. Betul nggak teman-teman semuanya? Nah, ini ada satu kisah inspiratif UMKM yang go digital dan ngomset ya. Ini salah satu contohnya adalah meraih omset menggiurkan dari program Rumah BUMN. Nah, kita juga ada Rumah UMKM ya, teman-teman ya. Apa yang dilakukan ini transformasi pasar, peningkatan penjualan, dan modernisasi transaksi. Nah, ini beritanya ya, teman-teman bisa baca ya. Ini. Kita lanjutkan lagi ya di sini. Tantangan digitalisasi UMKM. Ya, di kita ini masih ada beberapa PR ya terkait dengan literasi digital yang rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman atau keterampilan dasar untuk mengoperasikan teknologi digital. Ya, ini alih-alih kemudian nanti teman-teman apa meningkatkan transaksi ya. Banyak juga sebagian dari teman-teman kita yang kemudian justru akhirnya terjebak ke dalam pola-pola transaksi, pola-pola jebakan-jebakan dari link-link yang kemudian ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, kemudian yang kedua infrastruktur belum merata. Sebetulnya ini sih bisa kita atasi ya, bisa kita atasi dengan menggunakan ya infrastruktur kita sendiri ya, yang kemudian sekarang ini sudah semakin banyak terbuka aksesnya. Misalnya untuk daerah-daerah terpencil sudah ada beberapa sarana-sarana yang bisa dilakukan ya, misalnya dengan internet by satelit dan lain sebagainya. Nah, ini ada modal awal dan biaya implementasi. Investasi di awal untuk hardware, ya, software, dan pelatihan dapat menjadi penghalang biasanya. Namun ini tidak menjadi kendala buat teman-teman yang pengen meningkatkan kompetensi, pengen meningkatkan atau mengetahui beberapa tools-tools yang lebih terjangkau. Itu sebetulnya sudah difasilitasi dengan beberapa pelatihan-pelatihan ya. Tinggal teman-teman cari saja informasi-informasinya.
Nah, kemudian yang keempat adalah keamanan transaksi. Banyak kekhawatiran terhadap keamanan data dan transaksi digital, serta isu kepercayaan dari pihak konsumen. Sebetulnya ini bisa kita tepis ya, kita transaksi aja. Tidak perlu kan kita misalnya mau transaksi harus cari-cari atau harus informasi KTP dan lain sebagainya. Enggak ya. Jadi sebatas kalau misalnya nanti ada pertanyaan via WA, via chat, ya via aplikasi, ya semuanya sudah terkondisikan ya, sudah aman. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya simpulkan semua keamanan itu ada pada diri kita masing-masing ya. Jadi bagaimana literasi digital kita, kalau misalnya teman-teman akan semakin lebih bagus, silakan teman-teman bisa baca bagaimana kita beradaptasi ya dengan dan literasi digitalisasi ya. Ada bukunya, silakan teman-teman dibaca. Nah, ini ada strategi sukses UMKM Go Digital ya. Yang pertama adalah bagaimana kita terus belajar edukasi secara intensif ya, mengikuti pelatihan ya, baik dari sisi literasi ya, kemudian kita juga bisa melakukan atau mendaftarkan diri dalam program pendampingan digitalisasi yang disediakan ya oleh pemerintah maupun swasta. Silakan teman-teman bisa mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah ataupun teman-teman bisa mengakses dari mitra swasta. Yang kedua, pilih platform yang tepat ya. Mulai dengan platform yang mudah digunakan terlebih dahulu, misalnya WhatsApp Bisnis. Kemudian kita bisa dengan menggunakan Tokopedia atau Shopee ya. Tokopedia sekarang sudah tersinkronisasi dengan TikTok ya. Jadi teman-teman bisa juga mulai belajar ke sana. Dan yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita berkolaborasi. Kolaborasi dengan komunitas UMKM ya. Di sini ada rumah UMKM dan kemudian nanti bisa kolaborasi dengan jadi afiliator ya untuk kemudian menjalin kemitraan ya secara strategis dengan beberapa pihak-pihak yang sedang melakukan pendekat atau melakukan usaha-usaha sejenis ya, dengan mitra ya, dengan memberikan layanan ya, dengan atau mungkin juga dengan dari sisi aspek layanan keuangan seperti KRIS ya, kemudian pencatatan keuangannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kita juga melakukan aktif ya pemasaran digitalnya. Gunakan media sosial ya. Kemudian kita juga jangan lupa emailnya ya, yang teman-teman yang sering terjadi adalah lupa password emailnya. Jadi kita harus paham bahwa sekarang ini di era digital itu semua aset digital kita itu harus kita rawat, harus kita jaga. Dan kemudian kita bisa belajar iklan online ya untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi ya. Nah, nah ini ada pemerintah yang juga turut berperan ya untuk mendukung ya digitalisasi UMKM. Saya kira beberapa programnya sudah banyak, teman-teman tinggal akses saja. Dari mulai program pelatihan ya, kemudian infrastrukturnya, atau juga kemudian teman-teman bisa berkolaborasi dengan pihak swasta ya. Inisiatif pemerintah ini bagaimana program UMKM Go Digital ini juga sudah lebih banyak. Perluasan infrastruktur internet ya hingga pelosok daerah juga sudah banyak ya. Didukung dengan beberapa stakeholder yang mendukung juga ya. Kita lihat semakin banyak tiang-tiang internet ya, kabel-kabel FO juga semakin banyak masuk-masuk ke daerah. Dan kemudian dukungan sektor swasta ya, penyediaan platform ya, kemudian dukungan pembayaran kris yang mudah didapatkan oleh pengusaha UMKM. Nah, ini kira-kira visualisasi transformasi UMKM digital ya, perubahan bagaimana kemudian semua produk-produk yang tadinya hanya bisa dipesan ketika kita hadir saja, kita datang saja, kita bisa memesannya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dengan Grab, dengan GoFood ya dan lain sebagainya ya. Jadi kita sudah semakin mudah, pembayarannya juga bisa dilakukan hanya dengan menunjukkan HP saja ya. Nah, jadi digitalisasi UMKM ini adalah salah satu kunci masa depan bisnis Indonesia. Buat teman-teman yang masih menganggap bahwa digitalisasi itu berbahaya, mulailah kita buka mata kita bahwa kalau kita tidak beradaptasi ya dengan perkembangan zaman, maka bisa jadi bisnis kita akan ketinggalan.
Digitalisasi membuka peluang pasar tanpa batas dan meningkatkan efisiensi operasional secara drastis. Bayangkan aja kalau misalnya teman-teman awalnya harus membuka toko, membuka cabang, ya, dan kemudian mengeluarkan biaya mau beli atau mau sewa itu biayanya juga tidak kecil, ya. Nah, dengan digitalisasi teman-teman bisa meminimalisir itu, ya. Teman-teman bisa buka cabang di satu tempat, hanya menyewa admin saja, kemudian dioptimasi, itu juga mulai bisa. Mungkin sewa rukonya tidak terlalu besar, ya. Ketika ada pasar, baru kemudian nanti upgrade tokonya ke yang lebih besar. Nah, ada inovasi wajib, ya, dan ada bagaimana cara kita mengatasi tantangan, ya. Saatnya UMKM Indonesia bertransformasi, berinovasi, dan berani bersaing di panggung global di era digital ini. Dan bagaimana kemudian kita mengatasi tantangan literasi, ya, dan infrastruktur yang perlu kita eh, selesaikan masalah-masalah itu. Yuk mulai langkah digitalisasi sekarang, ya. Nah, selamat teman-teman semuanya. Bagaimana kemudian kita bisa go digital, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya.